Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan Minggu 9 Februari 2025. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, kita katakan, besar anugerah-Mu. Kasih
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada-Mu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami, di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita terus menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan selamat di tangan Yesus.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 111 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam umat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan sabdamu abadi. Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan sesembahanmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang di dalam doa, memohon berkat dan pimpinannya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari ini yang Tuhan sediakan untuk kami jalani.
kami bisa menikmati hari Sabat Tuhan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Sesaat lagi kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan Roh Kudus, mampukanlah kami mendengar dengan sungguh-sungguh, memahami dan mengerti apa yang menjadi pesan firman Tuhan, supaya melaluinya kami memperoleh pedoman hidup yang membawa hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengar melalui firman-Mu ini, kiranya Engkau menaruh segala rancangan yang baik atas hidup kami, supaya hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa, mohon berkat dan tuntunan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yoel, pasal 2 ayat 13, maka firman ini kita merenungkannya di bawah tema yaitu kasih setia Tuhan dan kesabarannya. Kasih setia Tuhan dan kesabarannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yoel diambil dari nama Nabi Yoel itu sendiri. Nama Yoel artinya adalah Tuhan adalah sesembahan. Nabi Yoel memperkenalkan dirinya sebagai Yoel bin Petuel. Kita bisa membacanya di pasal 1 ayat 1. Nabi Yoel melayani terhadap orang-orang Yehuda di Yerusalem. Ketika itu di Yehuda belum ada seorang raja secara de facto yang memimpin bangsa itu. Karena mereka, orang-orang Yehuda yang datang ke Yerusalem saat itu adalah orang-orang yang baru pulang dari tempat pembuangan. Dan mereka ketika sudah kembali sampai di Yerusalem, mereka sedang sibuk untuk membangun kota itu kembali, dan bahkan puncak dari pembangunan itu adalah mereka ingin membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Jadi bisa dibayangkan keadaan mereka baru pulang dari tempat pembuangan, tetapi mereka sedang punya agenda besar, yaitu membangun kota dan sekaligus membangun Bait Suci. Dan ketika itulah bangsa Yehuda ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Di tengah-tengah kesibukan mereka membangun kota dan membangun Bait Suci, mereka juga dilanda oleh adanya bencana alam yang luar biasa, yaitu datangnya hama belalang yang sangat ganas, yang memakan semua tumbuh-tumbuhan dan bahkan tanaman pangan di Yehuda itu menjadi habis lenyap. Di pasal 2 ayat 25, dijelaskan di sana ada 4 jenis binatang belalang yang menghabiskan semua tanam-tanaman yang ada di Yehuda. Ada belalang pindahan, ada belalang pelompat, ada belalang pelahap, ada belalang pengerip. Jadi ini sebuah malapetaka yang sangat memilukan buat orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan itu. Mereka baru memulai usaha pertanian dan perkebunan mereka, tetapi tiba-tiba ada hama belalang yang begitu mengerikan. Dan kasus ini bisa dikatakan sebagai itulah yang mirip terjadi di Mesir pada waktu-waktu sebelumnya. Mereka kehabisan sumber daya makan mereka kehabisan bahan makan mereka, karena semua tanaman yang tumbuh saat itu dihabisi oleh 4 jenis belalang yang datang menyerang di Yehuda. Ini keadaan yang sangat mengenaskan. Dan bukan hanya itu bukan puncak dari penderitaan bangsa Yehuda. Masih ada kesulitan besar lain yang sedang dihadapi oleh orang-orang Yehuda pada masa itu. Diberitakan bahwa di Yoel pasal 2 ayat 1-11, di sana digambarkan bahwa ada pasukan yang kuat yang datang dari sekeliling Yehuda, dari bangsa-bangsa, dari negeri-negeri di sekeliling Yehuda, dan mereka siap untuk mengepung dan menyerang bangsa Yehuda itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan betapa mengerikannya situasi dan kondisi bangsa Yehuda di saat itu ketika mereka sedang ditimpa malapetaka dan penderitaan yang sangat berat. Di saat seperti itulah Nabi Yoel dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian ke tengah-tengah orang Yehuda itu, supaya tujuan mereka, yaitu mereka bisa bertobat, berbalik arah, kembali ke jalan kebenaran, yaitu jalan Tuhan. Jadi sekali lagi pesan yang dibawa oleh Nabi Yoel terhadap bangsa Yehuda adalah seruan agar seluruh umat Yehuda bertobat.
berbalik ke jalan Tuhan. Sebab Tuhan itu penuh kasih setia. Dia panjang sabar. Dia akan menerima semua sikap pertobatan apabila orang-orang Yehuda itu bersungguh-sungguh merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Pertobatan yang dimaksudkan di sini tergambar pada pernyataan firman yang kita baca tadi, yaitu dengan kata-kata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata koyakkanlah ini dalam kata bahasa Ibraninya adalah wehiru. Wehiru itu artinya adalah mengoyak-ngoyak dan membelah. Ya, jadi bisa dibayangkan hati yang dikoyak-koyak dan dibelah-belah, ya seperti daging yang sedang dicincang, kira-kira seperti itu secara ekstremnya. Semangat dari kata koyakkanlah hatimu ini adalah keadaan hati yang hancur, penuh penyesalan atas perbuatan kesalahan dan kejahatan di masa silam. Itulah yang harus diungkapkan, diakui di hadapan Tuhan sebagai bentuk dan sikap pertobatan yang nyata, yang diharapkan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda pada masa itu. Dan jika mereka sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan yang penuh belas kasih setia dan penuh kesabaran itu tentu akan merespon dengan sangat baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi semangat dari perkataan koyakkanlah hatimu ini juga sejalan seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, dalam hal ini adalah Daud. Kalau kita membaca di Mazmur pasal 51 ayat 19, di sana Daud juga mengatakan, korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Sang pemazmur mengidentikan bahwa persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ungkapan kejujuran dari hati yang hancur, pengakuan akan dosa-dosa dan penuh penyesalan yang digambarkan seperti hati yang sedang patah, remuk dan hancur. Sejalan dengan kata-kata Nabi Yoel, koyakkanlah hatimu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan pertobatan ini mengandung 3 konsekuensi penting dalam relevansinya untuk kehidupan iman kita pada saat ini. Yang pertama, dalam pertobatan itu kita harus mengakui dosa-dosa dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Dosa hanya bisa diakui sebagai cara untuk penyelesaiannya. Dosa tidak bisa ditutupi. Dosa tidak bisa dibuatkan kamuflase. Dosa tidak bisa diselewengkan yang lain. Dialihkan perhatiannya tidak bisa. Dosa hakikatnya adalah dosa yang mengandung konsekuensi penghukuman. Dan proses penyelesaiannya adalah dia harus mengakui dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Contoh konkret Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya kepada pemazmur, yaitu Daud. Di Mazmur pasal 51, kalau kita membaca dari ayat 3 sampai 6, di sana jelas sekali ungkapan dari seorang raja yang bernama Daud setelah dia kedapatan berbuat dosa. Dia didatangi oleh Nabi Nathan, lalu ditegur dengan sangat keras bahwa engkau telah melakukan sebuah dosa keji di tengah-tengah umat Israel. Beruntungnya Daud menyadari bahwa ia memang bersalah. Dan oleh karena dia sadar dia bersalah, maka dia mengakui kesalahannya di hadapan Nabi Nathan. Yang artinya dia mengakui kesalahannya dengan jujur di hadapan Tuhan. Maka di Mazmur 51 ayat 3-6 itu mengatakan demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dalam kasus ini, dia mengakui dengan terbuka dan jujur atas pelanggaran dan kejahatannya. Ia sadar ia telah melakukan penyimpangan yang tidak ada gunanya.
Ia telah melakukan perbuatan dosa yang punya dampak sangat signifikan bagi penderitaan bangsa Israel dan kehidupan pribadinya. Bahkan garis keturunan keluarganya ke depan, bahkan tahta kerajaannya pun tidak bisa menjadi kekal selamanya karena sebuah pelanggaran dan dosa-dosa itu. Tetapi Daud sadar bahwa dia mengakui itu sebagai pelanggaran dan dosa. Dia akui dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyelesaian terhadap dosa. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan cara diakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Hal ini sejalan dengan konsep penebusan dan penghapusan dosa kalau kita belajar dari Perjanjian Lama. Khususnya di kitab Imamat pasal 5, 6, dan 7. Di sana diuraikan dengan jelas bagaimana seseorang yang telah berdosa supaya bisa mendapatkan pengampunan dosa. Maka menurut konsep Imamat pasal 5, 6, 7 itu, seorang pendosa harus datang kepada imam yang suci, imam yang telah diurapi. Ia datang dengan membawa binatang korban, bisa berupa domba, kambing, lembu, atau binatang yang lain yang dipersyaratkan. Dan di hadapan imam itulah sang pendosa harus dengan jujur dan terbuka mengakui dosanya. Ia harus meletakkan tangan di atas kepala binatang itu dan di depan sang imam yang telah diurapi. Baru kemudian sang imam akan memotong, menyembelih binatang itu, memercikkan darahnya pada mezbah, kemudian lemaknya akan dibakar di atas mezbah itu yang baunya harum dan itulah yang menyenangkan bagi Tuhan. Itulah proses pengampunan dosa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel itu. Maka dosa harus diakui. Dengan persyaratan apapun dosa harus diakui supaya Tuhan berkenan mengampuni atas segala pelanggaran dosa-dosanya. Itu yang pertama. Konsekuensi dari pertobatan itu yang kedua adalah bahwa harus kembali menempuh jalan Tuhan. Ya. Setelah mengakui dosa, maka tindakan selanjutnya adalah kembali menempuh jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan bukan jalan kesesatan atau dosa. Orang harus sadar ketika sudah mengakui kesalahan dan dosanya, ia harus berbalik arah, kata firman Tuhan, berbalik kepada jalan Tuhan. Contoh konkret dari kitab suci yang paling sering kita dengar adalah kisah di Perjanjian Baru yang dicatat oleh penginjil Lukas, khususnya di pasal 15, tentang seorang anak yang hilang. Ya, kita tahu kisah itu. Anak yang telah menghabiskan harta dari warisan ayahnya, pergi meninggalkan keluarganya, menghamburkan uang-uangnya, hidup berfoya-foya, dan melakukan segala kemaksiatan dan dosa. Di ujung kisah itu, si pemuda, anak yang hilang ini, ia telah sadar bahwa ia menderita akibat pelanggarannya dia sendiri, atas kecerobohan hidupnya sendiri. Pada akhirnya dia mengalami sebuah kesulitan. Ia hanya bisa makan makanan ampas yang disediakan hanya untuk babi. Dari situlah dia berefleksi bahwa dosa membawa konsekuensi logis hidup dalam penderitaan. Dan untungnya dia sadar bahwa dia telah berbuat salah dan berdosa kepada bapaknya. Maka ketika dia sadar, dia mengambil sikap. Dia akan tinggalkan tempat itu. Dan di Injil Lukas pasal 15 ayat 18-19 dia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tindakan konkret. Setelah dia menyadari akan dosanya, mengakui akan kesalahannya, maka langkah selanjutnya adalah dia bertindak dengan tekad dan komitmennya, menempuh jalan baru, yaitu menempuh jalan Tuhan. Akhirnya, sang bapa menerima dia, karena bapa penuh kasih setia dan kesabaran. Sang bapa bahkan menyambut sang anak hilang ini dengan menyembelih lembu tambun untuk merayakan kemenangan, kembalinya seorang yang telah terhilang karena dosa, kembali ke pangkuannya lagi. Itulah kasih bapa. Kasihnya penuh dengan kelimpahan. Dia sabar menantikannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari konsekuensi pertobatan itu, setelah kita mengakui dosa, setelah kita kembali ke jalan Tuhan kembali, maka yang terakhir tentu ia akan menerima kasih setia Tuhan
yang berlimpah-limpah. Jadi yang ketiga, menerima kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan menjanjikan pemulihan besar bagi Yehuda jika mereka sungguh-sungguh bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Gambaran pemulihan itu dapat kita lihat pada ayat-ayat di kitab Yoel pasal 2 mulai ayat 23 sampai dengan 26. Di sana dikatakan bahwa, hai Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan sesembahanmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Yehuda bertobat, maka Tuhan menjanjikan Dia akan mendatangkan hujan awal dan hujan akhir. Artinya apa? Tuhan akan membuka kembali pintu rezeki, pintu berkah untuk kehidupan umat Yehuda. Kita tahu di awal tadi bahwa semua tanaman di Yehuda telah habis lenyap karena diserbu oleh hama belalang. Artinya mereka telah kehilangan sumber makanan mereka. Dan mereka harus bersusah payah untuk menanam lagi. Tetapi untuk proses menanam lagi mereka memerlukan yang namanya hujan awal dan akhir. Supaya mereka bisa bercocok tanam lagi. Dan ini dijanjikan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Saya lahir di desa pertanian, maka saya paham benar apa gunanya hujan awal dan hujan akhir. Terutama di tanah pertanian yang bukan persawahan, yang bukan dialiri oleh irigasi yang permanen. Artinya ladang yang hanya menggantungkan dari turunnya air hujan. Maka hujan awal dan akhir itu menjadi sangat penting. Karena di hujan awal orang mulai menyiapkan lahan, menyemai benih, memulai tanam. Dan hujan akhir itu ketika padi sudah mulai tumbuh mengembang. Dia membutuhkan air. Dan ketika tidak ada air, maka bulir-bulir padi tadi akan kosong, tidak ada isinya. Dan oleh karena itu dibutuhkan hujan akhir, supaya bulir-bulir padi yang telah tumbuh tadi itu bisa berisi sesuai dengan yang diharapkan oleh sang petani. Jadi hujan awal dan hujan akhir menjadi sangat penting bagi kehidupan petani. Karena dari situ mereka akan mendapatkan sumber pangan yang mereka butuhkan sehari-hari. Dan janji ini diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Jika mereka bertobat, maka Tuhan akan mendatangkan hujan awal dan hujan akhir. Dan bukan hanya itu. Dikatakan di ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Artinya panen-panen yang selama ini mereka nikmati akan dipulihkan kembali. Ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengeriap. Tuhan akan mengembalikan kerugian di masa lalu. Ketika mereka tidak bisa menerima hasil panen, ketika semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan tanaman panganan, makanan dihabiskan oleh belalang, Tuhan akan mengembalikannya kembali. Artinya tidak ada yang dirugikan di situ. Tuhan akan melimpahkan kembali apa yang pernah mereka miliki dan capek dalam prestasi hidup mereka. Tuhan bisa mengembalikan itu. Dan bahkan saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ayat selanjutnya mengatakan, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tuhan juga menjanjikan keamanan. Di awal khotbah saya katakan bahwa selain mereka kemiskinan karena tidak ada sumber pangan, bangsa Yehuda juga sedang dikempung oleh tentara-tentara yang kuat dari negeri-negeri sekelilingnya. Tetapi kali ini Tuhan menjanjikan jika mereka bertobat, Tuhan mengatakan tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Artinya Tuhan menjamin keamanan, Tuhan menjamin keselamatan bangsa Yehuda di tengah-tengah kesulitan mereka. Syaratnya mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan. Dan ayat yang terakhir di ayat 26 dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan, sesembahanmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan kemakmuran, Tuhan menjauhkan segala kemiskinan, Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan makan banyak-banyak, dan menjadi kenyang. Dan Tuhan menjanjikan mereka tidak akan dipermalukan lagi di antara suku-suku bangsa yang ada di sekelilingnya.
karena Tuhan menjadi penjamin atas hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa relevansinya dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa? Kadang kita terombang-ambing oleh karena dosa kita. Karena dosa kita kadang-kadang kita mengalami kesulitan-kesulitan. Karena dosa kadang-kadang kita mengalami kehidupan yang kurang beruntung. Oleh karena itu, inilah momen yang tepat untuk kita berefleksi terhadap firman Tuhan ini. Belajar dari bangsa Yehuda, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan mengambil komitmen jalan untuk kembali menempuh jalan kebenaran Tuhan. Nah, di ujung daripada semuanya itu, Tuhan berkenan untuk memberikan kasih setianya yang berlimpah-limpah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang sabar menanti saatnya umat itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk berefleksi dengan firman Tuhan dan belajar bersama dengan umat Yehuda, mengakui segala dosa, kembali ke jalan Tuhan supaya kita bisa menerima kasih setia Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih setia dan penuh dengan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Apa yang telah kami dengar, kiranya Tuhan memeteraikan dalam ingatan dan hati kami, supaya kami dapat mengingat kembali, merenungkannya, dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami menyadari sebagai orang yang berdosa, dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan, dan mengambil langkah komitmen untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar, serta mengharap kasih setia Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kesabaran itu berkenan menerima pertobatan kami, sama seperti pertobatan bangsa Yehuda. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penerus. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma,
sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah, melawat hati kami semuanya. Supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari. Supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami. Di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua. Yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau berkati gereja ini. Supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya. Dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan. Bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa Tuhan tolong kami. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini. Dengan benar, dengan baik. Dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh pergumulan umat-Mu. Di gereja ini Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu. Supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka. Buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil. Dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini. Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah pulihkan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelikal ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan. Bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Lukas pasal 9 ayat 26. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh malu, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. The deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You are